Jangan lupa bagi teman-teman Study Bersama untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman limundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan wa mubarakan wa wasi'an insyaallah bisalamin aminin. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma nahnu na'udzubika minal barash wal junun wal judam wa min sayil asqam. Sahabat-sahabat Study Bersama yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas yang kita lakukan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kajian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pesan Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi COVID-19 ini, yang mana kita kaitkan pesan ini akan berkaitan dengan COVID-19 ini. Sahabat-sahabat Study Bersama yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pesan Ali bin Abi Thalib ketika mewasiatkan agar kita semakin menguatkan diri kita, agar semakin kita benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah? Karena COVID-19 ini seolah-olah menjadikan polemik buat kita, seolah-olah menjadikan pandemi buat kita, seolah-olah menjadikan segala sesuatu itu adalah permasalahannya adalah gara-gara COVID-19, gara-gara corona ini, gara-gara virus ini yang mengakibatkan seluruh kinerja kita terbatasi, bahkan yang biasanya kita melakukan segala sesuatu aktivitas yang bermanfaat ataupun hal-hal yang biasa di luar rumah terjadi karena apa? Karena dibatasi. Sahabat-sahabat Study Bersama yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ini. Banyak orang yang memperhatikan ketika solusi secara manusiawinya, secara logikanya adalah bagaimana kita melakukan agar yang namanya pencegahan virus COVID-19 ini kita putus rantainya. Dengan salah satunya adalah dengan cara social distancing. Kemudian hidup sehat, cuci tangan. Kemudian melakukan yang disebutnya sedikit membatasi tentang kehidupan kita secara berkumpul-kumpul, bergerombol-gerombol. Itu adalah secara jasmani yang diperhatikan atau sebagai solusi. Tetapi pada hakikatnya banyak orang yang lupa bahwasannya bukan hanya jasmani yang harus kita latih. Bukan hanya kesehatan secara benar-benar lahiriah yang harus kita perhatikan, tetapi harus seimbang. Ketika kesehatan kita jaga, maka kehidupan kita untuk menjaga kerohanian kita, hati kita harus dijaga. Salah satunya adalah pesan Ali bin Abi Thalib ketika mewasiatkan tentang pesan takwa yang akan berhubungan sangat begitu dalam untuk kehidupan kita sehari-hari. Apa pesan takwa yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada kita sehingga dapat menjadikan kita semakin kuat jasmani dan rohani? Salah satunya adalah pesan takwa yang didefinisikan yang pertama dengan kalimat apa? Al-khawfu bil jali, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus melebihi terhadap rasa takut kita terhadap apapun. Karena banyak yang terjadi di muka bumi ini atau manusia yang terjadi pada saat ini bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Mereka menjadikan virus COVID-19 ini adalah sebagai apa? Sebagai ketakutan yang berlebih. Sebagai ketakutan yang akan mengisolasi dirinya sendiri. Seolah-olah menjadikan virus COVID-19 ini adalah salah satu penyebab dan benar-benar satu-satunya penyebab yang akan menjadikan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hakikatnya ketakutan kita kalau melebihi takut kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar mewaspadainya, sehingga kita benar-benar takut yang berlebihan terhadap virus COVID-19 ini, itulah yang benar-benar dicemburui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang patut kita jadikan sebagai landasan adalah
yang harusnya kita takutkan, yang harus kita benar-benar perhatikan adalah bagaimana COVID-19 ini akan menjadikan kita mempunyai rasa yang sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya COVID-19 ini adalah makhluk yang Allah ciptakan. Agar apa? Allah menciptakan makhluk ini menjadikan hikmah buat kita agar kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Agar semakin benar-benar kita mawas diri memperhatikan bahwasannya ingat kematian itu akan benar-benar datang kepada kita. Tidak melihat waktu kapan, tidak melihat usia berapa, tidak melihat anak siapa, tidak melihat dalam keadaan apapun, tidak melihat dalam keadaan sehat ataupun terkena atau terjangkit COVID-19 ini. Inti dan hikmahnya apa? Bahwasannya kita harus benar-benar memperhatikan bahwasannya ketakutan kita pada Allah yang akan menjadikan ketika kita wafat, walaupun dengan COVID-19 ini, akan ada kehidupan setelah kematian kita. Yang itu yang harus kita persiapkan. Maka oleh karena itu ketika kita mempunyai rasa takut pada Allah, kita jadikan dalam kehidupan kita ini salah satunya dengan cara kita menjaga kehidupan kita, salah satunya dengan social distancing ini, kemudian menjaga kesehatan kita, pola makan kita, kemudian membatasi kegiatan kita dalam bersosial. Apa yang terjadi? Bahwasannya adalah untuk mendekatkan diri pada Allah karenamu ya Allah. Itulah yang dikatakan ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang kedua dalam pengertian takwa yang dipesankan oleh Ali bin Abi Thalib adalah bahwasannya kita selaku manusia, selaku hamba Allah harus benar-benar al-imanu, beriman bitanzil terhadap apa-apa yang Allah turunkan. Ingat, Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai risalah untuk seluruh umat. Nabi Muhammad diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diturunkan bukan hanya untuk Nabi, untuk agama Islam saja, tetapi Nabi Muhammad diturunkan untuk semesta alam ini. Jadi konsepnya apa? Nabi Muhammad akan memberikan kasih sayang, yang mana Allah sampaikan kasih sayang itu melalui malaikat Jibril melalui salah satu wasilahnya yaitu Al-Quran, dan dilengkapi oleh As-Sunnah yaitu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbentuk apa? Ucapan Nabi. Yang kedua adalah perbuatan Nabi. Yang ketiga adalah persetujuan Nabi Muhammad SAW yang akan menjadikan solusi. Kita akan serasa apa? Serasa benar-benar meyakini bahwasannya Al-Quran akan menjadi solusi kita ketika kita meyakini bahwasannya apa yang Allah turunkan kepada kita harus kita percayai dan harus kita amalkan. Maka konsep iman yang harus kita percayai adalah bukan hanya percaya saja, tetapi apa? Tasdiqun bil qalbi, mempercayai dengan segenap hati. Bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ghayata illallah, tidak ada tujuan yang kita tuju selain Allah. La samada illallah, tidak ada tempat berlindung kecuali pada Allah. Kemudian la ma'budu illallah, tidak ada yang patut kita sembah selain Allah. Otomatis kalau kita meyakini konsep itu dengan hati kita, apapun yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril, yaitu dengan Al-Quran, apa yang dilakukan oleh kita adalah apapun yang menjadi perintah Allah dan menjadi larangan Allah, lakukan itu semuanya. Kalau larangan, tinggalkan. Tidak ada kata istilah berpikir lagi. Ketika perintah, lakukan. Ketika larangan, hindarkan. Bahkan jangan kita lakukan. Dan dilengkapi penjelasannya oleh As-Sunnah, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita bukan hanya melakukan hal yang wajib saja, tetapi kita hiasi bahwasannya kehidupan kita akan berwarna dengan sunnah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak cukup bahwasannya kita mengimani dengan hati kita, tetapi wa iqrarun bil lisan. Pertanyaannya, dalam satu hari ini, berapa kali kita berzikir pada Allah? Kalau masih terhitung zikir kita, secara tidak langsung kita masih jarang. Kalau kita dengan sengaja menghitung zikir kita, berarti secara tidak langsung kita masih hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak pernah menghitung atas karunia yang Allah berikan kepada manusia dan seluruh ciptaan Allah yang ada di semesta alam ini. Maka iman itu adalah tidak cukup yakin dengan hati, tapi diucapkan dengan lisan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berat konsep ini. Karena kenapa? Kita yakin dan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
berarti harus menjalankan apa yang diperintah Allah, apa yang dilarang oleh Allah, dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian konsep iman yang ketiga adalah wa'amalun bil arkan, mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh kita sehingga menjadi satu kesatuan. Kita yakin, kita ucapkan, amalkan. Lakukan. Amalan kita harus mempunyai unsur ibadah. Lakukan amalan kita ketika sudah punya unsur ibadah, selalu bersyukur pada Allah. Karena konsepnya apa? Ketika banyak orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur pada Allah, kami yang akan menambahkan nikmat itu. Konsep kami tambahkan atau aku akan tambahkan adalah bukan hanya bertambah secara bilangan, tetapi bertambah secara kenikmatan, bertambah secara ibadah, bertambah secara keberkahan, bertambah secara manfaat. Yang kita tidak sadari itu semuanya tidak akan bisa terhitung oleh logika manusia. Maka cukup dengan al-imanu bit-tanzil, beriman terhadap apa-apa yang Allah turunkan, maka konsep takwa yang dipesankan oleh Ali bin Abi Thalib telah menjadi komponen kesempurnaan dalam ketakwaan kita. Tidak cukup itu, Ali bin Abi Thalib mempersiapkan dengan konsep yang ketiga yang disebut takwa. Itu artinya apa? Disebutkan al-qana'atu 'ala rizqi walau bil qalil, yaitu kita menerima segala sesuatu dari Allah mau banyak ataupun sedikit. Konsepnya kalau banyak kita syukuri, tetapi kalau sedikit berarti bagaimana cara kita menerimanya. Karena menerima qanaah itu bukan hanya kita menerima ketika diberi oleh orang lain, tetapi bagaimana konsepnya kita ketika memberi pada orang lain. Ketika orang lain tidak mengucapkan rasa terima kasih pada kita, kita pun harus berlapang dada. Kita pun harus menerima bahwasannya ada balasan yang lebih hebat yang Allah persiapkan. Lebih dari ucapan terima kasih, lebih dari upah yang diberikan oleh manusia. Apa itu? Ganjaran Allah. Ganjaran Allah ada yang lebih tinggi, surganya Allah. Ada yang lebih surganya Allah, yaitu apa? Ridhonya Allah. Ketika Allah ridho, apapun yang kita inginkan, Allah akan berikan kepada kita. Teman-teman studi bersama yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yang dipesankan oleh Ali bin Abi Thalib dalam pengertian bertakwa ini adalah apa? Agar kita siap menghadapi COVID-19 ini adalah apa? Al-isti'adadu bil maut, persiapan kita untuk menghadapi kematian kita. Mati itu bukan disebabkan oleh virus corona. Mati itu bukan disebabkan oleh COVID-19 saja. Tetapi yang harus kita pahami adalah mau dengan virus COVID-19 ini atau dengan virus corona ini, mati kita harus dalam keadaan husnul khatimah. Karena banyak orang yang mengartikan mati itu dengan kalimat yang selalu dilupakan. Karena pada hakikatnya kehidupan yang sebenarnya yang mereka lakukan adalah apa? Bagaimana cara mempertahankan hidup dengan enak, tetapi sedikit orang yang memperhatikan bagaimana mati kita dalam keadaan mati yang enak. Berarti konsepnya apa? Hidup dengan enak. Maka wafat dan mati pun kita harus dengan cara yang enak. Maka al-isti'dadu bil maut, ketika mempersiapkan kematian kita dengan cara yang husnul khatimah, malaikat hijau yang menghampiri kita telah siap dengan amalan kita. Jangan merasa takut hutang kita belum dibayar. Jangan merasa takut kita belum memberikan warisan pada anak-anak kita. Jangan merasa takut bahwasanya permasalahan kita belum diselesaikan. Tetapi kita yakin pada Allah bahwasanya kita berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan penuh dengan kepasrahan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya apa? Engkau yang akan membereskan segala permasalahan kami, ya Allah. Ketika wafat pun berdoa tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Bahwasanya hutang kita akan ada yang melunasi. Banyak orang yang mencintai kita, banyak orang yang membantu kita, banyak orang-orang yang benar-benar mereka itu mendapatkan kebaikan kita yang seolah-olah kita tidak sadari. Maka konsepnya adalah al-isti'dadu bil maut. Ketika kita mempersiapkan kematian kita, maka secara tidak langsung kalimat takwa akan sempurna ketika kita menghadapi COVID-19 ini. Persiapan kita untuk mempersiapkan kesehatan secara jasmani kita telah lalui. Kemudian persiapan kita dalam menghadapi COVID-19 ini untuk memenuhi kebutuhan kita secara rohani telah kita penuhi dengan apa? Pesan-pesan dari Ali bin Abi Thalib dalam pengertian bertakwa. Jazakumullah khairan. Saya Felian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.